warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan, dosen program studi sarjana keperawatan Stikes Kepanjen Malang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam menunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran. Di program studi sarjana keperawatan Stikes Kepanjen Malang, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah ilmu dasar keperawatan dan keperawatan jiwa. Pada semester ganjil saya mengajar di mata kuliah keperawatan jiwa, dan pada semester genap saya mengajar di ilmu dasar keperawatan. Pada saat ini di semester ganjil saya mengampu mata kuliah keperawatan jiwa untuk jenjang pendidikan diploma 3 keperawatan yang mempunyai bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pada mata kuliah ini saya berfokus menyampaikan materi tentang konsep dasar keperawatan jiwa. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah keperawatan jiwa. Saya mengampu mata kuliah keperawatan jiwa sebagai tim dengan dosen pengajar lain yang memiliki spesialisasi yang sama pada keilmuan keperawatan jiwa. Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup pemberian asuhan keperawatan jiwa pada kelompok sehat, risiko gangguan jiwa di masyarakat, kemudian prinsip dan teknik penyuluhan kesehatan jiwa di masyarakat, kemudian teknik pengumpulan, kemudian klasifikasi, dokumentasi, informasi, dan analisis asuhan keperawatan jiwa baik di klinik maupun di komunitas. Selanjutnya prinsip, kemudian konsep komunikasi terapeutik dengan penderita gangguan jiwa serta keluarganya. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa yaitu adalah mahasiswa mampu menguasai cara memberikan asuhan keperawatan jiwa pada kelompok sehat, resiko, dan gangguan jiwa di masyarakat. Kemudian mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teknik penyuluhan kesehatan jiwa di masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai teknik pengumpulan, kemudian klasifikasi, dokumentasi, informasi, dan analisis asuhan keperawatan jiwa baik di klinik maupun di masyarakat. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menguasai prinsip konsep komunikasi terapeutik dengan penderita gangguan jiwa serta keluarganya. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu dalam bentuk kuliah tatap muka maupun online, kemudian ada responsi, kemudian tutorial, dan yang terakhir menggunakan praktik laboratorium. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu menggunakan small group discussion, kemudian discovery learning, kemudian role play dan simulation, dan yang terakhir adalah metode demonstrasi. Dalam sistem penilaian yang digunakan berdasarkan hasil penilaian pada mata kuliah keperawatan jiwa yaitu dengan adanya UTS, kemudian UAS, kemudian penugasan atau kuis, kemudian ada praktikum, kemudian kehadiran, dan juga soft skill atau keaktifan. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah keperawatan jiwa, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan metode atau teknik DIA. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa menggunakan cara online maupun offline. Kemudian E-interaction, yaitu bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu pada saat pembelajaran baik online maupun offline, pada saat praktikum maupun pembelajaran kelas dan juga di LMS. Kemudian assessment, yaitu bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan penilaian tadi menggunakan UTS, UAS, penugasan, kuis, praktikum, maupun soft skill yang terdiri dari keaktifan, kehadiran, kerapian. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas pada mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa dengan topik konsep dasar keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, kita berjumpa kembali untuk perkuliahan di keperawatan jiwa ya, bersama saya dengan subtopik bahasan kita pada siang hari ini adalah terkait dengan sejarah dan konsep dasar keperawatan jiwa. Itu. Oke, sesuai dengan kontrak pembelajaran kita, nanti kita akan ada pertemuan selama 100 menit terkait dengan sub pembelajaran sejarah dan konsep dasar keperawatan jiwa, di mana tujuan pembelajaran di mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah terkait dengan Anda diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Kemudian tujuan khususnya adalah nanti setelah perkuliahan ini adik-adik bisa menjelaskan sejarah perkembangan keperawatan jiwa baik di dunia maupun di Indonesia, kemudian menjelaskan konsep dasar keperawatan jiwa. Gitu. Sehingga capaian pembelajaran yang akan kita capai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan keperawatan jiwa. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan jiwa. Oke, baik, kita masuk di topik yang pertama, yaitu terkait dengan sejarah dan perkembangan keperawatan jiwa, di mana sejarah dan perkembangan keperawatan jiwa ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah ada di dunia, yang kemudian yang kedua adalah perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia, gitu ya. Terkait dengan perkembangan, terkait dengan sejarah di dunia kesehatan, yang khususnya perawatan jiwa, dan sebagian besar perkembangan dunia kesehatan itu dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu adalah situasi atau kondisi pada zaman itu, di mana sebagian besar pada zaman itu adalah terjadinya banyak peperangan, gitu ya. Sehingga perkembangan terkait dengan di dunia kesehatan itu juga sejalan dengan proses atau terjadinya proses peperangan, gitu ya. Jadi munculnya tenaga kesehatan itu mulai ada ketika misalkan terhadap adanya korban-korban perang, kayak gitu ya. Jadi kemudian ada lagi di keperawatan jiwa, misalkan di kesehatan jiwa muncul ketika ada trauma-trauma psikis, gitu ya, terhadap korban-korban perang, keluarga korban dan sebagainya, gitu ya. Jadi dia mulai muncul sejalan dengan perkembangan peperangan di dunia, gitu. Dan itu juga sejalan dengan kondisi yang ada di Indonesia, gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia juga pernah mengalami masa penjajahan dan peperangan, gitu ya. Di mana masa penjajahan yang pertama yang dilakukan oleh Belanda, gitu ya. Sehingga di era itu kemudian muncullah misalkan fasilitas kesehatan pun ya sesuai dengan versinya Belanda, rumah sakit yang namanya rumah sakit Belanda, gitu ya namanya. Kemudian di zaman selanjutnya di Indonesia dijajah oleh Inggris, gitu ya. Nah, ini sudah mulai membaik, gitu ya, mulai membaik terkait dengan kondisi kesehatannya, gitu. Jadi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia itu semakin membaik ketika kedatangan penjajah Inggris, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di masa penjajahan Jepang ini justru mengalami penurunan. Itulah kenapa di masa penjajahan Jepang itu adalah disebut juga sebagai masa penjajahan yang gelap, gitu ya, atau yang suram, gitu ya. Kenapa? Karena memang Jepang ini murni memberdayakan atau menjajah, ya. Dia tidak memperhatikan terkait dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Dia tidak peduli, gitu ya. Gitu. Kemudian terjadi perubahan di zaman kemerdekaan. Oke, di zaman kemerdekaan ini tentunya sudah ada perbaikan, gitu ya, terkait dengan perkembangan kesehatan, khususnya keperawatan jiwa, di mana di zaman sebelumnya itu ya yang menjadi tenaga kesehatan itu adalah bukan orang-orang terdidik, jadi memanfaatkan orang-orang di sekitar saja. Tapi kemudian setelah zaman kemerdekaan tentu saja ada proses pendidikan yang harus ditempuh untuk bisa menjadi tenaga kesehatan, gitu ya, gitu. Nah, itu adalah sekilas terkait dengan sejarah dan perkembangan
keperawatan, khususnya adalah keperawatan jiwa. Kita masuk di konsep dasar keperawatan jiwa ya. Jadi konsep yang pertama adalah kita harus tahu tentang definisi sehat. Gitu ya. Sehat secara jiwa gitu ya, karena yang kita bahas adalah konsep dasar jiwa. Kalau sehat secara general, secara umum adalah sehat secara bio, psiko, sosio, spiritual gitu ya. Itu adalah sehat secara general. Tapi kalau sehat secara jiwa, di sini disebutkan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Intinya apa? Sehat jiwa adalah bagaimana kita bisa survive, adaptif terhadap apa? Terhadap stresor. Gitu ya, terhadap stresor. Itu yang disebut dengan sehat jiwanya. Gitu ya, gitu. Di sini disebutkan kriteria sehat jiwa menurut WHO ya, dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan ya, artinya adalah dia adaptif, memperoleh kepuasan dari usahanya ya, dia punya apa? Pencapaian gitu ya, puas terhadap sesuatu yang dilakukan. Kemudian mampu menerima ya, kemudian memiliki hubungan antar manusia ya, hubungan yang baik, kemudian menerima kekecewaan sebagai pelajaran gitu ya, artinya adalah rentang respon berduka, kehilangan, kecewa itu dia ada proses adaptifnya sehingga harus acceptance. Nah, nanti kita akan belajar lagi terkait dengan rentang respon terhadap berduka ya, nanti ada di pertemuan selanjutnya. Kemudian kriteria selanjutnya ya, disebutkan di sini sikap positif terhadap diri ya. Artinya adalah dia memiliki apa? Harga diri yang baik ya, harga diri yang baik, bukan harga diri yang rendah atau harga diri yang terlalu tinggi gitu ya. Artinya adalah yang baik gitu ya. Artinya apa? Dia menerima dirinya tanpa syarat gitu ya, gitu. Dia menerima dirinya tanpa syarat gitu. Kalau orang Jawa bilangnya adalah nerimo ing pandum gitu ya gitu. Kemudian selanjutnya tumbuh kembang dan aktualisasi diri, artinya adalah dia mampu berfungsi secara optimal dan adaptif gitu ya. Tumbuh kembang dan aktualisasi diri, setiap individu itu punya apa? Punya rasa untuk bisa aktualisasi diri, artinya apa? Diakui keberadaannya gitu ya, diakui keberadaannya, aktualisasi diri. Jadi saya misalkan adalah seorang guru, dosen gitu ya, jadi saya dianggap sebagai seorang guru oleh murid-murid saya, itu adalah sifat alami manusia ya, aktualisasi diri. Begitu juga kalian ya, misalkan laki-laki ingin diakui oleh misalkan lawan jenisnya dan lain sebagainya, itu adalah bentuk aktualisasi diri dan itu adalah normal gitu ya, itu adalah sesuatu yang normal gitu. Kemudian harus memiliki integrasi, ekspresi ya, memiliki ego. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang normal, artinya adalah sehat secara jiwa. Dia mampu berekspresi, marah harusnya marah ya, ekspresi marah ya, harusnya bahagia adalah dia harus bahagia. Kemudian yang terakhir adalah sehat jiwa itu dia harus bisa otonom, artinya adalah apa? Mampu memutuskan atau bisa mengambil keputusan gitu ya, gitu, bisa mengambil keputusan, itu artinya adalah sehat secara jiwa. Kemudian persepsi realitas yang akurat dan juga menguasai lingkungan, artinya adalah dia mampu beradaptasi dengan lingkungan gitu ya, gitu. Jadi dia mampu beradaptasi dengan lingkungan, bukan menarik diri, bukan isolasi sosial dan sebagainya ya, itu adalah sehat secara jiwa. Nah kemudian bagaimana terkait dengan penyakit jiwa gitu ya, artinya kan kalau tidak sehat jiwa dia mengalami penyakit jiwa gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa sakit jiwa itu ya, bahwa sakit jiwa di sini disebabkan atau berhubungan dengan beberapa faktor ini. Gitu ya. Di sini disebutkan hubungannya dengan faktor biologis, artinya adalah kondisi anatomis dan biologis. Jadi ada kerusakan secara biologis dan sebagainya. Kemudian pembelajaran, artinya adalah terkait dengan kehidupan pembelajarannya.
Pembelajaran itu tidak melulu di sekolah ya, pembelajaran di lingkungan, di keluarga itu adalah pembelajaran. Kemudian hubungannya dengan kognitif, kemampuan berpikirnya, tentang pengetahuannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan hubungannya dengan lingkungan atau budayanya. Ya, itu mempengaruhi terjadinya penyakit jiwa atau masalah jiwa. Nah, kalau kita belajar di keperawatan jiwa, maka kita akan belajar terkait dengan tadi yang disebutkan, faktor-faktor tadi yang mempengaruhi penyakit jiwa, itu dibagi menjadi 2 faktor ini. Ada faktor predisposisi dan ada faktor presipitasi. Gitu ya. Faktor predisposisi ini adalah faktor risiko yang mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat digunakan individu untuk mengatasi stres. Faktor predisposisi ini biasanya berlangsung lama gitu ya, atau sudah dari lama gitu. Kemudian faktor presipitasi ini adalah sebagai stimulus pencetus. Keduanya sama-sama diartikan sebagai faktor penyebab gangguan jiwa. Bedanya yang pertama ini adalah sudah dari dulu. Contohnya ya, ada satu keluarga di mana cara mendidik anaknya adalah setiap anaknya melakukan kesalahan, dia selalu dihina, dikurung, dan juga dicaci, dijelek-jelekkan. Itu akan membekas sampai kemudian dia menjadi dewasa. Suatu ketika dia ikut tes perguruan tinggi tidak lulus. Maka yang ada di pikirannya adalah saya akan dicaci, dimaki, dijelek-jelekkan. Sehingga kemudian dia tidak menjadi adaptif terhadap suatu stresor. Itu contoh soal atau contoh faktor yang predisposisi, berlangsung dari dulu, sudah lama sekali. Gitu ya. Faktor presipitasinya mana kalau dia gangguan jiwa tadi itu? Dikurung. Contoh yang tadi saya jelaskan tadi, contoh yang presipitasinya yang mana? Yang dia tidak lulus perguruan tinggi. Itu adalah contoh presipitasinya. Pemicunya yang membuat dia gangguan jiwa adalah ya 2 hal ini. Itu ya, dari dulu yang dia seperti itu pola asuhnya, kemudian ada pencetus yang terakhir adalah tidak diterima perguruan tinggi. Gitu ya. Kemudian ada lagi adalah penilaian terhadap stresor. Semua kuliah saya harus memperhatikan. Nah ya, itu contoh ya. Nah itu tadi adalah faktor-faktor penyebab, ada predisposisi dan presipitasi. Nah tapi setiap itu tadi adalah juga menjadi suatu stresor. Nah apakah setiap stresor itu bisa menjadi penyebab gangguan jiwa? Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa? Karena setiap individu punya penilaian terhadap stresor. Gitu ya. Setiap kuliah saya harus memperhatikan, ada yang menganggap itu sebagai ya sudah hal biasa. Ada yang menganggap itu sebagai suatu stresor. Aduh, gimana ini? Aduh, saya harus memperhatikan ini. Ya, stresor menjadi stres. Apa yang membedakan? Cara penilaiannya. Sama-sama stresornya saya berikannya sama toh, semua tadi memperhatikan saya. Ada yang menilainya sebagai suatu stresor yang berat, ada yang biasa saja, ada yang nggak masalah. Ya toh? Yang membedakan apa? Penilaian terhadap stresor. Gitu. Kemudian faktor lagi apa yang mempengaruhi? Adanya sumber coping, ya, evaluasi terhadap pilihan coping dan strategi individu. Gitu ya. Ah, saya bulan ini, minggu ini nggak disanguni, nggak dikasih uang banyak sama orang tua, gitu ya. Sumber copingnya apa? Ya sudahlah, saya berarti mending puasa saja. Itu adalah contoh, puasa adalah contoh sumber coping yang dilakukan untuk menghadapi stresor. Gitu ya. Sumber coping itu bisa nanti mekanisme coping kaitannya ya, gitu. Ada sumber coping itu adalah misalkan apa? Kenapa sumber copingnya? Ya saya punya tadi itu, ya. Saya punya pilihan strategi. Oh saya karena saya adalah muslim, jadi kalau saya tidak punya uang, saya kesulitan untuk makan, ya sudah saya puasa. Gitu ya. Nah itu adalah contoh mekanisme coping, upaya. Gitu ya. Penilaian tadi adalah sumber copingnya apa tadi? Saya punya agama, saya punya keimanan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu mekanisme copingnya adalah ya sudah saya puasa, hitung-hitung saya menghemat, yang kedua saya dapat pahala, yang ketiga saya sehat, gitu ya, yang keempat saya tidak menjadi stres, ora duit,
gitu ya, diajak kancane rono dan lain sebagainya, saya maaf saya puasa, padahal saya tidak punya uang, gitu kan? Beda ya, gitu. Jadi akan beda. Ketika temannya menilai saya tidak punya uang, dia akan mungkin ngejek dan sebagainya, bully, gitu ya, gitu. Tapi ketika ngomong saya puasa, ya mungkin dia akan bisa menerima, gitu ya. Nah, rentang respon coping ini nanti yang menjadi dua hal yang membedakan ya. Apakah kita nanti akan menjadi kelompok yang gangguan jiwa atau kelompok yang sehat jiwa? Yang membedakan apa? Dua hal ini ya. Apakah kita akan menjadi manusia yang bisa adaptif terhadap stresor tadi, atau kita menjadi maladaptif, tidak bisa beradaptasi dengan stresor? Ya, itu adalah konsep dasar terkait dengan keperawatan kesehatan jiwa. Ada yang ditanyakan terkait dengan konsep dasar kesehatan jiwa? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, baik, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silakan. Pak, mohon izin untuk bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Saya Rahmadani, Bapak Maja. Ya, Mas Rahmadani. Bertanya untuk bagian sejarahnya sebenarnya, Pak. Ya. Jadi untuk keperawatan jiwa itu ada dua, jadi di dunia serta di Indonesia. Saya pernah mendengar untuk di Indonesia sendiri itu dulunya untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, gangguan mental itu sering diperlakukan tidak manusiawi, Pak. Dipasung. Oke, dipasung. Apakah itu benar adanya, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Dani ya. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, Mas siapa? Mas Asraf. Ya. Saya mau bertanya peran perawat dalam keperawatan jiwa itu seperti apa? Oke, peran perawat di keperawatan jiwa. Oke, ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada coba saya jawab ya. Tadi pertanyaan dari Mas Dani ya, terkait fenomena tadi ya, ini kan belajar sejarah ya. Mas Dani ini dulu-dulu katanya pernah mendengar kalau jiwa itu, pasien jiwa itu dulu-dulu dipasung di Indonesia ya. Apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah benar, gitu ya. Benar seperti itu. Artinya apa? Memang zaman dulu ya, banyak pasien-pasien gangguan jiwa itu dia belum mendapatkan apa? Mendapatkan tindakan yang baik, sehingga ketika pasien ya atau anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa itu mengalami atau kambuh, ketika dia ngamuk dan lain sebagainya, itu dia apa? Dia kemudian dikurung, dipasung, gitu ya. Faktor apa yang menyebabkan itu? Yang pertama, gangguan jiwa identik dengan apa? Identik dengan stigma negatif, gitu ya. Ketika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, dia dianggap sebagai suatu aib, sehingga dia dipasung ya. Dipasung itu kakinya dirantai, dikurung di ruangan tertentu dan tidak kemana-mana, gitu ya. Itu dia dianggap sebagai suatu aib. Kemudian yang kedua, karena pasien gangguan jiwa itu biasanya sifatnya adalah dia mengamuk, marah-marah ya, sehingga meresahkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena memang terkait dengan pengetahuan dan tindak lanjut atau tindakan untuk pasien gangguan jiwa dulu itu masih belum optimal, gitu ya. Fokus tenaga kesehatan dulu masih ada, fokusnya adalah kesehatan fisik saja, gitu ya, gitu. Nah, tapi baru-baru ini bahwa program pelepasan pasung oleh keperawatan jiwa ya, jadi perkumpulan asosiasi keperawatan jiwa itu adalah salah satu programnya, itu adalah lepas pasung atau bebas pasung. Jadi sudah banyak sekarang yang sudah tidak dipasung lagi, gitu ya. Gitu. Jadi kalau jawabannya adalah memang dulu seperti itu, gitu ya, terkait dengan penanganan gangguan jiwa di komunitas atau di masyarakat. Sudah terjawab, Mas Dani? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya adalah terkait dengan peran perawat jiwa ya di kesehatan jiwa. Nah, tadi kita menyebutkan ya, jadi kita sebutkan bahwa tadi terjadinya gangguan jiwa adalah karena adanya stresor, kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor dan lain sebagainya, sehingga terjadi tadi adaptif atau maladaptif. Nah, responnya itu di mana? Kemudian peran perawatnya. Jadi peran perawat itu di keperawatan jiwa ada 3.
Kita harus tahu bahwa apa? Sehat jiwa itu ada yang disebut dengan kelompok sehat, ada yang disebut dengan kelompok resiko, ada yang disebut dengan kelompok sakit. Ya, kelompok sehat ini artinya adalah dia orang-orang sehat, ya. Dia orang-orang sehat yang perlu kita tingkatkan terus kesehatannya supaya tidak menjadi orang yang berisiko atau orang yang gangguan. Artinya adalah peran perawatnya apa? Ya berarti melakukan promosi kesehatan. Berarti peran preventif, ya, mencegah sakit. Itu ya, promosi tentang apa? Misalkan kesehatan untuk misalkan di remaja, untuk anti bullying, gitu-gitu ya. Jadi bagaimana kemudian spiritual dan sebagainya, support system. Nah, jadi promosi-promosi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk resiko, artinya adalah orang-orang yang beresiko mengalami gangguan jiwa. Misalkan apa? Misalkan anggota keluarga yang dia merawat pasien yang sakit kronis, ya, dia menjadi stresor, gitu ya. Gitu. Kemudian orang-orang korban misalkan kekerasan, ya, korban KDRT, gitu. Kemudian dan lain sebagainya, korban-korban bencana, gitu ya. Nah, itu beresiko dia mengalami masalah gangguan jiwa karena ada stresor yang begitu besar, gitu ya. Itu. Kemudian ada yang selanjutnya adalah tentu saja peran kuratif, pengobatan, gitu ya, mengobati. Tentu saja ini pada kelompok yang gangguan, gitu ya. Berarti perawat harus mengobati pasien, jadi diberikan pengobatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu ya. Jadi nutrisinya, eliminasinya dan lain sebagainya. Itu adalah peran di keperawatan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, baik, kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu saya minta untuk disimpulkan. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi silahkan, ada yang mau membantu saya menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Oke, silakan. Siapa namanya? Yulinda. Ya, Mbak Yulinda, silakan dibantu menyimpulkan. Jadi kesimpulannya konsep sehat jiwa itu kita mampu survive dan adaptif terhadap stresor yang kita hadapi. Oke. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan gangguan jiwa tersebut ada dua. Yang pertama faktor predisposisi dan juga faktor presipitasi. Namun dua faktor tersebut itu tergantung dari penilaian individu sendiri terhadap penilaian terhadap stresor kita. Bagaimana kita menyikapi stresor tersebut. Selanjutnya berlanjut ke sumber coping dan juga mekanisme coping. Bagaimana kita mengatasi stresor yang kita hadapi. Akhirnya terhadap tentang respon terhadap coping itu menjadi adaptif atau maladaptif. Oke, terima kasih. Ya, bagus ya. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana setiap stresor yang ada itu kemudian menjadi rentang respon yang adaptif, gitu ya. Itu adalah makna dari sehat secara jiwa. Oke, baik, dengan kesimpulan yang disampaikan oleh temannya tadi, maka berakhir untuk perkuliahan kita di materi terkait dengan sejarah, perkembangan dan konsep dasar keperawatan jiwa. Kita akan bertemu kembali di minggu depan untuk membahas terkait dengan model konsep keperawatan jiwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa dengan teknik DIA yang saya lakukan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.